Berikut adalah program kerja dari kelompok 96 unit T mengenai potensi desa dari Desa Pelayan. Pelaksanaan KKN ke-79 oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta kali ini menggunakan model KKN Society 5.0 yang dilakukan secara daring, di mana semua kegiatan yang dilakukan, baik itu dari kegiatan pembekalan, pembimbingan, sampai dengan pengerjaan laporan oleh masing-masing kelompok ini dilaksanakan secara daring. Dan tidak ada penerjunan secara langsung ke lokasi desa KKN. Berikut data dan fasilitas yang kelompok kami dapatkan mengenai Desa Pelayan. Yang pertama, Desa Pelayan ini merupakan salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Next, secara geografis, Desa Pelayan memiliki total luas daerah sebesar 4,31 km persegi atau sekitar 431 hektar. Daerah-daerah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tanah sawah seluas 60,5 hektar, tanah kering seluas 217,6 hektar, bangunan seluas 124,2 hektar, hutan rakyat seluas 2,7 hektar, dan seperti itu. Lalu untuk ketinggian tanah dari Desa Pelayan ini memiliki ketinggian sekitar 182 meter di atas permukaan laut. Lalu Desa Pelayan juga memiliki total 7 dusun, 7 RW, dan 33 RT. Untuk jumlah penduduk dari Desa Pelayan ini terdiri dari 4.307 jiwa yang terbagi menjadi 2.118 laki-laki dan 2.186 perempuan. Untuk fasilitasnya dari Desa Pelayan sudah termasuk dalam salah satu desa yang maju karena Desa Pelayan ini sudah memiliki atau terjangkau dengan fasilitas internet, dan fasilitas internetnya ini masuk dalam kategori internet yang kuat. Lalu untuk fasilitas jalan yang ada di Desa Pelayan ini terbuat dari aspal dan ada juga beberapa jalan yang terbuat dari beton. Desa Pelayan juga memiliki 1 pertokoan, 1 pasar, dan juga 12 warung yang tersebar di seluruh daerah Desa Pelayan. Lalu untuk potensi desa yang dapat dikembangkan dari Desa Pelayan ini, kelompok menemukan ada beberapa potensi. Yang pertama, potensi desa dari Desa Pelayan yang berasal dari sumber daya alam dan juga sumber daya buatan. Nah, untuk program kerja yang kelompok bahas di sini, potensi desa yang akan dibahas adalah pengolahan tanaman singkong menjadi beberapa produk yang bisa dijual untuk menambah perekonomian dari masyarakat Desa Pelayan sendiri, seperti itu. Berikut merupakan singkong dan kandungan gizinya. Ketela pohon atau yang biasa dikenal dengan singkong merupakan pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Singkong biasanya dijadikan olahan makanan karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Di Indonesia, singkong merupakan produksi hasil pertanian pangan kedua terbesar setelah padi. Sehingga singkong mempunyai potensi sebagai bahan baku yang penting bagi berbagai produk pangan dan industri. Kandungan gizi yang terdapat pada singkong ada karbohidrat, protein, vitamin C dan A. Lalu ada juga serat, mineral, termasuk kalium, magnesium, fosfor, dan kalsium. Berikut merupakan manfaat dari singkong. Singkong bermanfaat sebagai sumber energi karena mengandung karbohidrat. Yang kedua, baik untuk pencernaan. Yang ketiga, membantu menurunkan dan membuat berat badan ideal. Yang keempat, mencegah kanker karena pada singkong tersebut mengandung antioksidan. Dan yang terakhir, mencegah diabetes. Oke, selanjutnya untuk produk olahan dari singkong yang kami pilih adalah keripik singkong. Keripik singkong ini sendiri merupakan makanan ringan yang dibuat dengan cara memotong tipis-tipis singkong tersebut, lalu digoreng dan diberikan
diberikan bumbu-bumbu untuk menambah cita rasanya. Lalu untuk pengolahan menjadi keripik singkong ini bisa menambah daya tahan dari produk singkong sendiri, karena jika singkong tersebut sudah diolah menjadi keripik maka biasa menjadi lebih awet dibandingkan buah singkongnya secara mentahannya. Yang kedua ada donat singkong. Donat merupakan salah satu makanan ringan yang telah dikenal oleh banyak orang dan sering dikonsumsi sebagai cemilan. Rasanya yang manis dengan berbagai jenis topping, membuat olahan donat ini banyak digemari atau disukai oleh berbagai masyarakat. Donat singkong memiliki kemiripan dengan olahan-olahan donat pada umumnya, yang membedakan hanyalah bahan bakunya yang digunakan adalah singkong. Donat singkong juga memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan jenis donat lain dan memiliki aroma khas dari singkong. Oke, untuk alasan memilih keripik singkong sebagai produk ini, pertama karena distribusinya fleksibel. Jadi dengan pengemasannya nanti dan untuk penyebarannya bisa dilakukan dengan cukup fleksibel, bisa secara online atau dititipkan di warung atau mungkin di supermarket seperti itu, dan juga kemasannya sendiri nanti juga akan praktis dan mudah dibawa-bawa. Lalu selanjutnya modalnya kecil, karena untuk pembuatannya sendiri tidak memerlukan alat yang terlalu canggih, maka pembuatan keripik singkong ini bisa dilakukan dengan modal kecil dengan peralatan rumah tangga saja. Lalu selanjutnya pembuatannya cepat dan mudah. Pembuatannya sendiri juga memakan waktu yang cukup cepat, bisa dilakukan dalam waktu sekitar 2 jam, dan jika dilakukan secara banyak, dibuat langsung banyak produknya, maka juga bisa mengurangi waktu pengerjaannya. Next. Lalu alasan milih donat singkong sendiri karena sebagai pelengkap makan pertama yaitu keripik singkong tadi. Jika dengan begini donat singkong dan keripik singkong ini bisa dijual bersamaan karena cita rasa keduanya yang jauh berbeda. Lalu selanjutnya bahan dasarnya murah karena donat ini menggunakan singkong. Tentunya harganya akan lebih murah dibandingkan pesaingnya yaitu donat kentang, karena harga kentang yang cukup mahal dibandingkan singkong. Lalu peluangnya besar karena ini donat singkong ini masih cukup jarang ditemukan. Bahkan masih kebanyakan penjualan donat sekarang menggunakan bahan dasar kentang paling banyak. Next. Selanjutnya ada kandungan gizi dari keripik singkong. Keripik singkong merupakan salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat. Kandungan yang terdapat dalam bahan-bahan pembuatan keripik singkong antara lain garam terdiri dari 2 unsur, yaitu natrium dan klorin. Yang kedua ada kandungan gizi dari donat singkong. Kandungan yang terdapat dalam donat yaitu kalori, protein, kalsium, karbohidrat, lemak, serta vitamin B. Selanjutnya yaitu pemasaran dari donat singkong. Pemasaran pada donat keripik dan donat singkong ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu sistem offline dan online. Yang pertama yaitu pemasaran offline. Pemasaran offline ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat pada daerah toko dan sekitar kecamatan pelayan agar membeli ataupun menjual produk tersebut kembali. Untuk pemasaran offline dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan menyebar brosur yang menarik dan informatif, membagikan sampel produk ke toko sekitar, memberikan produk ke toko penjual makanan dan oleh-oleh. Yang kedua, pemasaran online. Tujuan dari pemasaran online ini yaitu untuk menarik pelanggan yang lebih banyak dan jangkauan dari pemasaran online ini lebih luas dibandingkan dengan pemasaran offline tadi, dengan biaya lebih murah, lebih mudah dan lebih praktis. Untuk pemasaran online dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan memasarkan produk melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook, memanfaatkan website sebagai platform pemasaran, memberikan informasi tentang review produk dan testimoni pelanggan kepada calon pembeli. Yang selanjutnya adalah manfaat keripik dan donat singkong. Yang pertama yaitu sebagai sumber serat, karena
singkong ini memiliki manfaat untuk menurunkan kadar trigliserida serta menjadi sumber serat yang baik untuk tubuh. Yang kedua yaitu sumber karbohidrat. Jumlah kalori yang ada pada singkong ini 2 kali lebih banyak dibandingkan kentang, sehingga dapat menjadi makanan pokok pengganti selain nasi. Next. Lalu yang ketiga, proteinnya tinggi. Karena kandungan lemak dalam singkong ini lebih rendah dibanding dengan kacang-kacangan lain. Tapi kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kentang dan pisang, ini dapat menjadi alternatif. Yang keempat, kalsium. Singkong ini memiliki kalsium yang dapat membantu pertumbuhan tulang yang baik untuk tubuh. Yang kelima, memiliki vitamin A. Vitamin A pada singkong dapat membuat mata kita menjadi lebih sehat dan meningkatkan penglihatan mata kita. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai potensi desa dari desa pelayan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan yang telah kami lakukan. Lalu semoga hasil dari pemaparan yang kami lakukan ini, yang kelompok kami lakukan, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.